Baiklah, percobaan pertama kita akan melakukan tentang percobaan tekanan turgor. Di sini sudah terdapat sebuah ilalang yang dibiarkan beberapa saat sehingga mengkerut atau menggulung. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan mencelupkan ke dalam sebuah gelas yang tinggi, kemudian kita amati perubahannya dalam beberapa menit ke depan. Ternyata tidak perlu lama, kira-kira setelah 5 menit daunnya kembali mengembang seperti yang ditunjukkan pada video ini. Berikutnya adalah percobaan difusi. Di sini sudah tersedia air dalam kedua wadah, garam kasar, dan pewarna. Pertama yang perlu kita lakukan adalah memasukkan beberapa tetes pewarna ke dalam wadah yang pertama. Demikian juga kita lakukan pada garam pada wadah yang kedua. Untuk kali ini, kedua-duanya kita biarkan untuk beberapa saat tanpa diaduk. Kemudian kita hitung waktu berapa lama supaya garam dan pewarna ini larut. Ternyata setelah dibiarkan, kira-kira setelah 10 menit 13 detik, garam sudah larut dengan air, sementara pada pewarna terjadi sedikit keanehan, di mana pewarna membentuk lapisan pembatas antara air dengan pewarna itu sendiri. Masih di percobaan yang sama, difusi, tapi untuk kali ini kita tetesi pewarna makanan pada wadah ini, sama seperti pada percobaan yang sebelumnya. Kemudian kita beri perlakuan yang berbeda, yaitu kita aduk pewarna tersebut. Ternyata hanya memerlukan sekitar 7 detik bagi pewarna supaya larut dengan air. Kemudian percobaan tadi kita lakukan juga terhadap garam kasar. Di sini sudah tersedia garam kasar dan air. Kita masukkan garam kasar ke dalam air dan langsung kita aduk. Kemudian kita ukur waktunya menggunakan stopwatch berapa lama yang diperlukan untuk garam larut dengan air. Setelah diukur dengan stopwatch, diperlukan waktu selama 51 detik supaya garam larut terhadap air. Percobaan berikutnya adalah percobaan fotosintesis. Di sini sudah tersedia daun ubi yang sudah dibungkus dengan aluminium foil selama 2 hari. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah merebus daunnya. Pertama, kita panaskan air terlebih dahulu. Kemudian ambil daun tadi dan kita lepaskan pembungkus aluminium foilnya terlebih dahulu sebelum kita melakukan perebusan. Kemudian daun kita rebus selama beberapa saat. Pastikan supaya daun tenggelam dalam air rebusan. Selanjutnya kita angkat daun. Kemudian daun yang baru saja kita rebus, kita tetesi dengan betadine secara merata. Betadine di sini kita gunakan karena betadine ini mengandung iodin yang akan bereaksi terhadap hasil fotosintesis pada daun yang sudah kita rebus tadi. Ya, hasilnya adalah sebagai berikut, di mana daun yang tertutup aluminium foil tadi warnanya lebih gelap, sementara yang tidak tertutup warnanya tetap lebih terang daripada yang tertutup. Berikutnya adalah percobaan osmosis. Di sini kita akan menggunakan kentang pewarna yang sudah dilarutkan dengan air. Namun sebelum itu, pertama yang perlu kita lakukan adalah melubangi kentang dengan diameter 1 cm dengan kedalaman 1,5 cm seperti yang saya tunjukkan pada gambar berikut. Selanjutnya, isi setengah dari ketinggian lubang tersebut dengan air. Dilanjutkan dengan memenuhkan lubang tersebut dengan pewarna yang sudah kita siapkan tadi.
Kemudian kita lakukan pengukuran ketinggian dari ketinggian yang penuh setiap 5 menit sekali dengan total pengukuran 4 kali, total 20 menit. Kita lakukan pengukuran yang pertama sampai ke dasar, lalu kita ukur dengan penggaris. Ini adalah hasil pengukuran pertama, yaitu tetap 1,5 cm. Di menit ke-10, 1,3 cm. Di menit ke-15, 1,1 cm. Dan di akhir menit 20, yaitu 0,9 cm. Baiklah, percobaan terakhir yang kelima adalah transportasi. Di sini sudah tersedia bunga pacar air, wadah berisi air, dan pewarna makanan. Langkah pertama, kita larutkan dulu pewarna ke dalam sebuah wadah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengaduk pewarna tersebut supaya larut sempurna. Selanjutnya, setelah larut dengan sempurna, kita ambil bunga pacar air dan langsung kita celupkan ke dalam larutan yang berisi pewarna tadi. Kita diamkan bunga ini kira-kira 2 jam atau lebih. Hasilnya adalah sebagai berikut, di mana batang berubah warna menjadi mengikuti warna pewarna, yaitu menjadi biru. Dan ternyata setelah diamati, kuncup pada pucuk bunga juga menunjukkan adanya tanda-tanda perubahan warna, yaitu berbintik biru. Bandingkan dengan gambar berikut, yaitu batang yang belum dicelup ke dalam larutan pewarna yang tadi. Demikian video percobaannya. Terima kasih untuk menyaksikan.